Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Mazmur pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia. Ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan kita pada hari ini yaitu ketika dalam kesakitan, temukan pengharapan dalam doa. Ketika dalam kesakitan, temukan pengharapan dalam doa. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 6 adalah bagian dari kitab Mazmur yang sering kali dianggap sebagai doa penyesalan dan permohonan. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Mazmur ini mencerminkan masa-masa sulit dalam hidupnya, di mana ia merasa tertekan dan dikhianati. Dalam konteks yang lebih luas, Mazmur ini menggambarkan perjalanan iman yang seringkali melibatkan perjuangan dan pencarian pengharapan di tengah kesulitan. Daud dengan jujur mengekspresikan kesedihan dan kerinduan akan pemulihan dari Tuhan. Dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Daud berdoa dengan sangat emosional. Dia meminta Tuhan untuk tidak menghukumnya dengan murka, melainkan menunjukkan belas kasihannya. Dalam ayat-ayat awal, kita melihat rasa sakit secara fisik dan emosional yang dialami oleh Daud, di mana ia merasa lemah dan tertekan. Daud menggambarkan malam-malamnya yang dipenuhi tangisan, menunjukkan kedalaman kesedihannya. Di tengah kesedihan Daud juga menyatakan keyakinannya akan kasih setia Tuhan. Ia begitu percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doanya. Dan Daud begitu yakin bahwa setiap doa-doanya akan dijawab oleh Tuhan. Dengan tegas, Daud menyatakan bahwa musuh-musuhnya akan dipermalukan dan diusir. Hal ini mencerminkan sebuah harapan akan pembebasan. Melalui pembacaan kita di dalam Mazmur pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini, setidaknya kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, keberanian dalam berdoa. Kita belajar dari Daud yang tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan.
Kita diajarkan untuk berdoa dengan jujur, bahkan dalam kesedihan terdalam sekalipun. Yang kedua, pentingnya mengandalkan Tuhan. Daud mengajarkan kita bahwa di dalam masa-masa sulit, kita diajak untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mencari pertolongan daripada Tuhan. Keyakinan Daud akan pemulihan menunjukkan bahwa harapan selalu ada dalam Tuhan. Yang ketiga, kesadaran akan kesalahan. Daud menunjukkan sikap rendah hati dengan mengakui ketidakberdayaannya dan kesalahannya. Ia mengajarkan kita untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan kepada Tuhan dalam pertobatan. Yang keempat, janji pemulihan. Ketika kita berdoa dengan tulus, kita dapat berharap pada janji pemulihan Tuhan. Kesulitan tidak akan bertahan selamanya, dan pengharapan akan selalu ada di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 6 ini mengingatkan kita bahwa dalam masa-masa sulit, kita tidak sendirian. Tuhan mendengarkan dan merespon setiap doa kita. Seperti Daud, kita dapat mengungkapkan kesedihan dan harapan kita kepadanya. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, karena di dalam kesakitan kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan yang baru. Marilah kita terus berdoa dan berharap, karena Tuhan setia mendengarkan setiap seruan doa kita. Dan Tuhan selalu menjawab setiap doa kita, tepat pada waktu yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.